Dame ni debata na sumurung siang saluhut na roha, ima mga ramoti, akate-ate, dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Pura ni Tuhata, kata ni debata, di minggu sadarion, manatak surat di buku ni si Job. Bidu 42, ayat pitu, satu ayat 17. Di bahasa Indonesia di dok, Ayub, pasal 42, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Sono madidok di sini. Jadi dungsun di hatahon Jahoba aka hata odeng tu si Job. Nina Jahoba mamadok si Elipas siat teman. Nungatung masih gorgor rimasu midaho. Dohot mida ale-alem si dua halahi. Aidang hata si tong di pabuahamu taringot tuau. Songon na pinabuani na posok si Jobi. Nuaipe buat hamuma di hamu pitu lobu tobbur dohot pitu biru-biru tunggal jalalaho mahamu manopot na posokku si Job asa dipelehon hamu sada pelean si tutungon manguras hamu jala ditangiakon na posokku si Jobi hamu jadi tatapokku ma ibana gabedang bahenokku tuhamu hobar tuhau toon binahemunai Aidang hata si tong di pabuahamu taringot tuau. Songon na pinabuan ni naposokku si Jobi. Dungi lao masih Elipas sia teman dohot si Bildad sia sua dohot si Sopar sia Naama. Jala di bahen nasida mahobar tu hatani Jahoba tu nasida. Jadi marpamuati marohani Jahoba ala si Job. Dungi humosima di bahen Jahoba parsorion ni si Job. Ujuna martangiang ibana mangodihon ali-alena. Jalan nasa arta na di si Job na jolo silopit dua ditabay Jahoba. Dungi robi masudi hahanggina dohot akai botona rodi sudi dongan na magodang manokot ibana. Laos mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasan jabuna. Jala di dok hata sipir ni tordina. Uhud dia pula-puli ibana taringot tu saluhut hinamago na pinaroni Jahoba tu ibana. Jala dileho betu ibana sakesita dohot titin sere sada. B. Dungi gumudang di pasu-pasu Jahoba si Job di ujungna sian na dimulana. Ay 10,400 biru-biruna, 6,000 utona, 1,000 pasang horbona, jala 1,000 halodena buru-buru. Tubuh musepi tu anakna dohot tolu boruna. Goarni boruna siahaan ima si Jemima. Ia goarni si Paidua, si Kesia. Ia goarni Paitolu, si Keren, hapuk. Dungi disadok tanoi dang adong jumpa perempuan songon hinauli ni boru ni si Jobi. Jala dilehon ama nasida tu nasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dungi mangulu dope si Jobi 140 tahun nari. Gabe sanga dope di ida pahopuna dohot ninina pola opat sudut. Dungi mate sarimatua masih Jobi jala mahap rohana di hanguruanon ido saharna. Oras madi kita salut na manginan. Oras. Di minggu sadarion adora so tarangihon kata itu kata jemolo majolo tabege pastoral sia di partita. Na parjolo manginan las rohanami di soso-soso di buah-buah na kubain kami di gaduk akajamita dohot pastoral di partita pe marpargue do lumobi taringot tu proses pembangunan di Huriata. Jadi di minggu naon salpu hubangi dohami hueleko kami tu kita salubutna dia akka naolo menyumbangkan dohot mangalehon roha dohot mangalehon akka naon salpui naso talunasi dobe marroa do dimain kita manginang akana solunas dot akana mencicil dot akana mangalehon sumbangan mau lehate jala terpasu-pasu mahita salubutna jala tulus masakap ni huriata nalaho pauliulihon bagas zoro itu kata jala ditikyon manginang tong sosokonon nami itu kita salubutna diakana solunas dope asa talunasi mamanginang kitab ni natolak kita jala diakana lunas atik adong naik silekonot dope manginang waktu ukap rohani uriak mahite-hite panitia pembangunan laho majalo ulibas na pinasahat muna laho mangrupi patuluson pembangunan ta alani
tong ta buat di bagai satangiang jalan tong tatu pahi ulang pembangunan ni kuriat tahun. So ni mamanginang pastoral sia tonga-tonga ni kuriata sia partita kita salutna hata itu hata di mingguta sadarion marhite topik ni mingguta mado paulihon akka hasomalan naringgan atau dalam bahasa Indonesia dikatakan melestarikan budaya yang baik. Jadi apa Ginang? Sangat banyak budaya-budaya yang berkembang dalam kehidupan kita, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ada itu kebudayaan atau kebiasaan lama yang kita teruskan sampai sekarang, dan ada juga kebiasaan yang baru yang kita ciptakan mulai dari sekarang sampai hari-hari yang akan datang. Tetapi yang menjadi konsentrasi pada khotbah hari ini adalah sering sekali kebiasaan yang baik kita tinggalkan dan kebiasaan yang buruk kita lakukan. Sebagai contoh Amanginang, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kita pada saat ini, yang bisa kita lihat kebiasaan yang baik adalah ketika Ayub dalam penderitaannya, kalau kita baca pasal 4 dan pasal 5, Ayub di dalam penderitaannya dia dikunjungi oleh sahabatnya si Elifas dan dua orang lainnya sahabatnya. Nah, kalau kita ingat kebiasaan-kebiasaan pada hari-hari ini, kalau kita punya uang, kita punya harta, kita punya jabatan, maka keluarga, teman, dan handai tolan berdatangan mengakui bahwa kita adalah saudaranya, bahwa kita adalah temannya, bahwa kita adalah sahabatnya, bahwa kita adalah ale-alenya begitu ya. Tetapi ketika kita tidak punya apa-apa, teman itu mulai menjauh satu persatu, begitu mengingat. Nah, itulah kebiasaan yang berkembang pada saat ini. Padahal dari dulu juga, mulai dari masa perjanjian lama ke perjanjian baru, ke orang Batak juga, ketika ada orang atau teman atau saudara atau keluarga yang berduka atau yang mengalami penderitaan, kita akan datang kepadanya untuk memberi penghiburan, menguatkan. Tetapi hari-hari ini bukan itu lagi yang terjadi. Ketika orang susah, teman-temannya malah menjauh. Dong buat usia nih. Anak tuh sih, dong menangah di sih. Itu yang terjadi pada saat ini. Maka firman Tuhan melalui topik minggu mengatakan, pauliwihon akka hasomalan adingan, atau melestarikan budaya yang baik. Supaya apa? Supaya budaya yang baik itulah yang kita ikuti, jangan budaya yang tidak baik. Budaya yang baik juga yang sering sudah kita tinggalkan, seperti di hutan juga masih ada pari. Oh, itu sudah hampir punah saya lihat di hutan, apalagi di kota. Artinya bersama-sama mangula di haumani si A, saya dan Yon, marsogot rapu si mangula di haumani si B, dan seterusnya. Akhirnya saling membantu. Anggun lain yang berkembang adalah siapa kamu, siapa saya, hula ulamu, hula ulaku. Ujungnya berpingsanan kita semua karena apa? Kita mengurus urusan kita sendiri, tidak ada teman yang membantu. Ya, itu akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang buruk yang berkembang sampai sekarang. Maka kalau kita punya kebiasaan yang baik, kalau kita punya budaya di tengah-tengah keluarga yang baik, baiklah itu kita jalankan. Ada beberapa budaya dari masing-masing keluarga yang saya kenal seperti ini. Di satu keluarga ada yang setiap hari Natal semua keluarga berkumpul di rumah orang tuanya untuk bertemu, berbagi kasih, saling tolong menolong, sharing, bercerita. Setiap Natal pulang dari seluruh penjuru, ada sekitar kalau saya tidak salah ingat 8 marhamarang di Pariboto, mereka selalu pulang ke rumah orang tuanya setiap Natal. Bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia saat ini, mereka masih berkumpul dan keluarga itu tidak ada perbedaan di antara marhamarang di Pariboto. Nah, kebiasaan itu kalau diteruskan maka akan sangat luar biasa. Tetapi yang sering terjadi apa? Ketika orang tuanya meninggal, anak tidak mau lagi berjumpa karena apa? Yang ada lagi orang tua yang mau dilihat. Maka kebudayaan yang baik itu ditinggalkan. Padahal seharusnya dilanjutkan. Nah, ada lagi kalau ini teringat kepada Marga Nababan. Marga Nababan tahun 1955 sebelumnya juga itu terkenal dengan marga yang paling tidak maju di antara abang adiknya. Si Hoplik Siopatama, Silaban, Lubaturuan, Nababan, Putasoi. Sebelum 1955, Nababan adalah keluarga yang paling tertinggal di Pinokparnya. Silaban sudah ada pejabat-pejabat, sudah ada yang maju. Songoni dan Lubaturuan, Songoni dan Putasoi. Tetapi Nababan tertinggal.
Lalu mereka bersama-sama bergandeng tangan tahun 1955 tanggal 13 Oktober melipat tangan semuanya, memohon ampunan Tuhan, memohon berkat Tuhan. Sampai sekarang dilakukan tanggal 13 Oktober. Nah, dari situ mulai bermunculan marga Dauban yang memiliki karya, yang memiliki jabatan, yang mulai mendunia. Nah, itu diturunkan sampai sekarang. Dan puji Tuhan, semakin banyak marga Dauban yang maju. Dan semakin banyak marga Dauban yang terberkati. Maka dari itu itulah sebabnya diminta dan diajak dan diajarkan oleh kita pada firman minggu hari ini, supaya setiap kebiasaan yang baik kita lakukan terus menerus sampai kita turunkan ke keturunan kita, sedangkan budaya yang kurang baik kita tinggalkan. Itulah kebudayaan yang baik yang ditunjukkan oleh teman-teman Job atau Ayub pada firman Tuhan pada saat ini. Lalu ketika dia sehat lagi, berkumpul lagi bersama keluarganya memberikan cincin dan memberikan uang kepada Ayub. Nah, itu kebudayaan mereka. Nah, kebudayaan kita yang baik apa? Mari kita teruskan. Ada juga beberapa keluarga yang saya tahu setiap Natal si anak perempuan dari keluarga itu selalu memberikan daging kepada hula-hulanya setiap Natal. Artinya apa? Mau memberikan atau menunjukkan kasih. Ketika si anak perempuan memberikan daging ke hula-hulanya, hula-hulanya itu memberikan lagi ikan kepada itonya itu. Sehingga hubungan baik terus terjadi, komunikasi baik terus terjadi. Sehingga tidak ada kata kesombongan, mamora sendiri, ayo usahaku, ayo fokus sendiri, ayo sono peduli tuau. Nah, supaya tidak ada terjadi seperti itu di tengah-tengah keluarga kita. Semoga keluarga Kristen menjadi keluarga yang luar biasa, saling menyokong antara abang, adik, dan ito, saling membantu, membanggakan keluarga, terlebih memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yang mau kita lihat adalah benar, baik adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh teman-teman Ayub itu. Mereka ketika tahu Ayub susah, mereka datang mau menghibur, memberikan saran. Tetapi dalam hal ini ada yang salah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di minggu hari ini bahwa Tuhan marah kepada teman-teman Ayub karena teman-teman Ayub menyampaikan firman yang salah atau menyampaikan pengenalan yang salah tentang Allah. Kalau kita perhatikan teman-teman, boleh kita baca nanti di rumah pasal 4 dan pasal 5 dari kitab Ayub ini. Di situ bercerita bahwa ketika temannya datang, ketika dia datang itu luar biasa. Ketika teman-temannya menjenguk Ayub yang sedang dalam duka cita, itu luar biasa. Tetapi yang disampaikannya salah. Nah, itu yang mau ditegur juga pada saat hari ini. Ketika teman-temannya datang, teman-temannya bukan menghibur, tetapi malah menghukumi dengan kata-kata pengenalan kepada Allah yang salah. Mereka bilang demikian kepada Ayub, kamu harus bertobat kepada Tuhan karena kamu banyak dosa, karena kamu dikutuk Tuhan. Kalau kamu memang benar-benar percaya pada Tuhan, kalau kamu memang benar-benar setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan engkau kelimpahan. Anakmu akan hebat, borumu akan hebat. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Kamu kehilangan semuanya. Kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan anak dan semuanya. Berarti kamu dikutuk Tuhan, berdoa kamu sama Tuhan. Nah, di situ kita melihat ada kesalahan yang sering berkembang juga saat ini, yaitu teologi kesuksesan atau teologi kemuliaan begitu ya. Dimana kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kita hidupnya melimpah-limpah, kita menjadi kaya. Yang tadinya perusahaannya cuma satu jadi ada 2 atau 3 atau 4. Yang tadinya sakit menjadi sehat ya. Itu teologi kemakmuran, teologi kemuliaan yang sangat salah, yang dibenci oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada sahabat-sahabat Ayub di ayat 7 dikatakan, jadi dungsung dia atau Jehovah akka hataode kusijok nina Jehovah mamadok si Elipas ya teman nunga tumar si gorgor lima sumida hodohot mida alelem si dua kalaki aidang hata si tong di Papua kamu taringot wow songo napida buah di napusokku si Jopi ya kan. Ayub mengatakan dalam hidupnya, meskipun saya menderita, Tuhan tetap berpihak pada saya. Tetapi teman-temannya itu mengatakan apa? Karena kau menderita, berarti kau kena kutuk kau. Kalau kau memang diberkati Tuhan, hidupmu akan melimpah-limpah ya kan. Padahal kalau kita saksikan Inang, begitu juga yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Kalau kita saksikan bagaimana Petrus boleh sangat menderita dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Paulus juga begitu. Kurang apa Paulus dekat dengan Tuhan? Kurang apa Petrus dekat dengan Tuhan? Kurang apa dekatnya Yohanes dengan Yesus Kristus? Kurang apa lagi?
Tetapi yang bertiga ini dulu contohnya, supaya jangan terlalu panjang mengenai tiga ini aja dulu murid Yesus. Semua menderita dalam hidupnya demi makokop Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apostol Petrus, dia mati disalibkan terbalik dan hidupnya terlalu dikejar-kejar oleh tentara. Yang kedua, Apostol Paulus, tadinya dia disanjung-sanjung sebagai orang hebat dalam filsafat, guru yang luar biasa, tetapi karena dia percaya kepada Yesus Kristus dan ikut Yesus Kristus, akhirnya dia dikejar-kejar dan mau dibunuh. Yohanes, dia masuk ke penggorengan. Apa ya, kok kamu jo ikan na digoreng abang ina? Soalnya Yohanes dia ibana di muluna. Puji Tuhan dia tidak mati di penggorengan itu, sehingga bisa terwujud atau tertulis kitab Wahyu atau Kamu Kapok ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Kurang menderita apalagi orang-orang terdekat Yesus Kristus. Maka salah jika dikatakan semakin dekat dengan Tuhan, maka hidupmu akan semakin bahagia, maka engkau akan semakin makmur, maka engkau akan semakin kaya. Itu semua berbalik 180 derajat dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan mau katakan, pikulah salibmu, meskipun itu berat, meskipun itu sakit, percaya kepadaku, maka engkau akan beroleh keselamatan. Bukan kenikmatan dunia yang mau kita cari. Dan juga saya mau jelaskan buat kita, bukan berarti kalau kita kaya, atau kita berhasil, atau kita sehat, itu salah, bukan juga. Nah, hati-hati. Tetapi paham yang mengatakan, ketika saya dekat dengan Yesus, ketika saya kembali memuji Tuhan, tadinya saya bangkrut, dan perusahaan saya sekarang menjadi besar. Bukan itu maksudnya. Ngati tupuk kotu hitabe anggo hamurauni yang menginang. Sadok, korsan ma silang na dihitai, dungi di pasu-pasu Tuhan ma kita molo, saat kita di ujungnya maka persyaiban. Tuhan sangat kesal sekali dengan murid-murid, atau maaf, sahabat-sahabat Ayub. Tetapi begitu kasih Tuhan juga sangat besar, sehingga dikatakan, bawa persembahanmu, minta kamu didoakan sama Ayub supaya saya maafkan. Nah, di sini juga sangat pengaruh dengan kata-kata doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka mari kita menjadi orang-orang yang benar supaya doa kita besar kuasanya. Begitu luar biasa kasih Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga di kesalahan sahabat-sahabat Ayub cukup korbankan persembahan, datang kamu ke Ayub, Ayub yang mendoakan kamu, saya maafkan. Itu kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Maka dari itu mengingat tradisi yang baik, kebiasaan yang baik yang pernah kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, baik di masyarakat, baik dimanapun, kita lanjutkan itu sampai hari depan dan kita buat itu turun menurun kepada anak cucu kita. Yang kedua, teologi kemakmuran atau teologi kemuliaan itu dijauhkan dari hidup kita. Engkau sehat, engkau sakit, engkau kaya, engkau miskin, engkau diberkati Tuhan, engkau disertai Tuhan. Tuhan sayang pada kita. Pertanyaan, saya tidak punya mobil sekarang contohnya, berarti saya tidak diberkati Tuhan? Oh, sayang sekali. Masa kita kenal Tuhan hanya sebatas mobil? Masa kita kenal Tuhan hanya sebatas uang? Hati-hati apa mengenal. Itu yang kedua yang mau kita ketahui dan renung-renungkan dalam kehidupan kita. Engkau susah, engkau sakit, Tuhan bersamamu. Engkau kaya, engkau sehat, Tuhan juga bersamamu. Dan lakukan yang terbaik. Maka dari itu mengenal, baiklah kita seperti yang dikatakan topik minggu hari ini, pauliulihon akka hasomalan nadinggan, atau melestarikan budaya yang baik. Mari kita teruskan yang baik itu kepada keturunan kita yang seterusnya dan seterusnya, supaya semakin banyak orang yang baik di kalangan orang-orang Batak dan orang-orang Kristen secara umum. Amin. Martang yang mahita. Mauliate rohanami ali Tuhan, siala totong dengan dibasam bakok kami akara posia di kok. Tuhan, mauliate nang pangajar yomu ditikyon marhite-hite hatami, na mangajari hami asa pauliulihon akka hasomalan nadinggan di mulu nami, jala patunun nami may tu akka sudut na poso, asa lamu gudang Tuhan akka na manggulahon akka hasomalan nadinggan, ditong atau ngani keluargana, ditong atau ngani muluna, ganup marsada-sada, asiroham Tuhan, parguboy salubut narwas ni Huriam, dinalaho mangulahon na kolpar, Tuhan kami. Soalnya Tuhan butangnya kok kami ditikyon, proses pembangunan ni Huriam hakabi Sumbersari, Tuhan pakai maganup kami, gabi dalammu, gabi ulam-ulam, dinalaho patuluson pembangunan di tengah-tengah ni Huriami. Asa jongjong bagasmu Tuhan, jalalam tabba akabilangan na posea di goarmu, alani pakubasion ni Huriami. Mauliate di homang mga saon Yesus Kristus, martangya kami tuko. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Tatangyak kon mapiliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringgan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masya na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asa huparhasiat kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo ditawa-tawa ni Huyam. Dohot di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang di silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadiya magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malawani roham di Banua Tongaon, so na di Banua Gijang, lehon matuhami sa dariyaw na hanguluan siya pari, say sa marusa nami, soon panesa nami, di dusa ni dongan namardusa tuhami, unang hami togihon tu bangunjunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.